Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan apa itu neraca dan didapatkan dari mana saja transaksi-transaksi untuk menghasilkan neraca itu. Jadi kita nanti akan jelaskan antara hubungan dengan pasiva dan aktiva, juga laba, misalnya laba berjalan dan laba dibagikan gitu ya. Ya kita pelajari dengan cara sederhana saja. Saya juga nggak begitu profesional sekali di dalam akuntansi. Hanya aplikasi Aku BUMDes ini kita buat berdasarkan alur-alur akuntansi perusahaan yang sudah sesuai dengan standar-standar akuntansi yang bisa kita pelajari. Yaitu pertama, dalam aplikasi yang dalam neraca yang kita bahas ini adalah neraca konsolidasi. Bagaimana cara membacanya, menjelaskannya kepada misalnya bendahara atau sekretaris atau ketua, menjelaskan kepada pengawas misalnya atau kepada pihak-pihak desa atau pihak-pihak terkait lainnya ya. Yang pertama di sini adalah ini sebenarnya terdiri dari banyak sub menu ya, sub kas ya. Nah, nanti akan menghasilkan apa itu pasiva dan aktiva. Jadi pertama yang kita buat di dalam aplikasi kita itu ada kas umum ya. Ini ada kas umum. Nah, jumlahnya nanti akan muncul di sini. Nah, ini didapatkan dari perhitungan-perhitungan, ada kas unit-unitnya, juga ada nih kas tunai jasa pembayaran dan alokasi bagi hasil misalnya. Dan kas-kas yang ada di sini nih kita bisa ganti atau kita sesuaikan dengan apa yang kita kelola sehari-hari dalam BUMDes ya. Misalnya ada kas unit produksi misalnya kan kita bisa bikin di dalam aplikasinya. Ini akan kita jelaskan aja. Jadi ini ada kas umum yang terdiri dari kas unit semuanya nih karena neraca konsolidasi maka semua kas yang ada di operasional BUMDes ada di sini. Nah, ini kas-kas unitnya. Kemudian ini ada kas tunai jasa pembayaran tuh misalnya jika kita membuka jasa pembayaran misalnya Briling, Postpay dan lain sebagainya itu. Nah, kas tunai itu adalah kas di mana misalnya kita menjalankan Briling atau BNI atau apa. Itu tentu memiliki kas tunai yang kita pegang. Nah, seandainya orang akan bertransaksi transfer misalnya atau ngambil uang gitu kan kita juga harus sedia cash money-nya. Nah, ini kita sediakan kas khusus. Nah, kemudian ada juga kas alokasi bagi hasil. Nah, ini ada kas khusus juga, misalnya laba yang dihasilkan itu dibagi. Nah, misalnya ada yang masuk kembali ke dalam BUMDes, misalnya untuk penambahan modal, untuk dana cadangan, untuk dana sosial, bisa ditampung dalam kas ini. Nah, kemudian ini ada kas kecil atau kas operasional. Nah, itu kas yang kita sediakan untuk kebutuhan-kebutuhan rutin yang sudah kebutuhan rutin yang pasti keluar tiap bulannya. Misalnya kita isi 5 juta itu untuk bayar listrik, bayar air, bayar telepon gitu ya. Nah, nanti kita isi kembali jika sudah digunakan kita isikan kembali dari mana ini diambil uangnya ya dari kas unit. Kas unitnya dipindah ke kas kecil ini. Misalnya kita punya kas unit 10 juta. Nah, kita pindahkan di kas operasional untuk kegiatan-kegiatan operasional misalnya 2 juta. Jadi semua kegiatan yang rutin sifatnya kita bisa ambil dari sini. Nah, ini bisa dibikin, bisa juga enggak apa-apa. Cukup pakai kas intinya ini juga enggak apa-apa. Yang penting kita bisa memahami, ini hanya untuk mempermudah aja. Pemisahan-pemisahan seperti ini, pemisahan kas ini hanya untuk mempermudah aja. Dan nanti setelah dari kas ini kita belanjakan, kita gunakan untuk semua kebutuhan-kebutuhan operasional, misalnya untuk permodalan dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti jumlah terakhirnya itu ada di sini, di jumlah di kas umum ini. Nah, misalnya dari kas perdagangan, kas unit misalnya ya, di kas unit perdagangan, itu kita kas umumnya itu kas yang kita pegang itu tinggal 9 juta misalnya. Sedangkan di sini ada nilai akhir misalnya 10 juta. Tapi kita cek uang kita kok tinggal 9 juta 800 misalnya. Nah, itu yang 200 ini hilang, mungkin nyelip, lupa nyatat atau kepake dan lain sebagainya. Nah, ini harus
kita cocokkan ya. Nanti akan ada di sini. Jadi misalnya di sini catatan akhirnya di kas umum itu ada 10 juta, kok uangnya tinggal 8 juta, nah berarti ada selisih 2 juta. Nah, di mana 2 juta itu misalnya. Nah, itu uang cash yang kita pegang ya, bukan. Kalau di catatannya pasti benar, jika transaksi dia akan terekap gitu. Nah, nanti tinggal uang cash kita itu ada berapa, nanti akan tercatat di kas umum ini. Nah, itu di kas umumnya ya. Kemudian ada juga di kas di bank. Nah, kas di bank ini tentunya uang kas BUMDes yang ada di perbankan. Misalnya ini diganti aja di Bank BRI, di Bank BNI atau apa ya gitu. Nah, misalnya kita terima modal dari desa kan biasanya ditransfer tidak cash misalnya, nah ditransfer untuk mempermudah apa itu namanya pelacakan transaksi, kan enaknya kalau dari desa itu ditransfer cash gitu, ditransferkan ke bank daripada cash karena buktinya kan mudah diketahui. Nah, ini bisa diganti nama banknya apa misalnya gitu, bisa diganti, ada kita misalnya punya di BRI, Mandiri, BNI. Nah, ini tinggal ditambah aja. Nah, ini nomornya 1121, 1122, 1123 gitu diganti sesuai banknya. Nanti akan ada hitung-hitungannya di situ. Kemudian adalah kas deposit jasa pembayaran. Nah, ini kita misalnya punya briling kan, kita harus mendepositkan uang. Misalnya kita jualan pulsa kan, kita juga harus mendepositkan uang. Nah, nanti kas deposit ini akan berkurang jika kita melakukan transaksi. Nanti uangnya misalnya kita ada pembelian pulsa, kita deposit pulsa 100.000, ada yang beli 10.000, maka uangnya akan masuk ke kas tunai kan gitu. Dari sini keluar, kita terima kas tunai. Jadi istilahnya misalnya 10.000, tadinya uangnya 100, berarti kita ngeluarin uang dari sini 10.000, di sini tinggal 90.000, kita dapat di kas tunai jasa pembayaran ini tentunya misalnya 12.000 gitu ya, masuk ke sini 12.000. Seperti itu ya, nanti bisa balance atau masuk ke sini 10.000 dan yang 2.000 jadi pendapatan juga bisa. Nanti akan otomatis terjumlah. Ini ada kas-kas yang ada di perbankan atau di bank. Kemudian ini investasi. Investasi itu kalau disimpan pinjam ya jadi pokok pinjaman nasabah seperti itu ya. Nanti totalnya ada di sini subnya. Nah, ini pokok pinjaman nasabah, terus cadangan kerugian pinjaman nasabah itu misalnya nasabah yang apa namanya terlambat nggak bayar lama atau kredit macet, kita bisa kasih cadangkan di situ. Kemudian ini piutang ya, piutang jelas lah ya, nggak usah ini. Pembelian yang secara kredit kepada kita itu saja di piutang. Nah, bisa juga misalnya pokok pinjaman nasabah ini kita tutup dulu, dia berpindah nanti kita tutup misalnya utangnya kurang 1 juta, nggak lunas-lunas kita tutupi dulu. Di sini kita anggapkan lunas, kita anggapkan piutang. Nah, di list pinjamannya kita lunas, tapi dia pindah jadi utang, jadi piutang ke kita. Kemudian ada investasi ke pihak lain. Nah, investasi ke pihak lain ya jelas, misalnya pembiayaan modal. Oh, ini ada sendiri kita pisahkan ya. Kalau di sini misalnya kita BUMDes misalnya bekerja sama dengan pihak lain untuk pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah misalnya, nanti ada bagi hasilnya kita titip uang ke sana berinvestasi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sama juga, ini masuk kelompok investasi. Sebenarnya ini pembiayaan modal ini juga masuk kelompok investasi. Nah, misalnya ada pembiayaan kelompok atau pembiayaan personal untuk kegiatan-kegiatan produksi, misalnya pengolahan. Jadi kita memberikan uang 10 juta misalnya dengan perjanjian-perjanjian eksternal yang tidak tercatat di sini, kita pinjamkan ke si A. Nanti si A mengembalikan uang itu misalnya 10 juta bisa dicicil, bisa langsung cash dengan bagi hasil misalnya gitu. Kalau tidak melalui sistem simpan pinjam biasa ya. Nah, kemudian ada juga nih harta lancar. Nah, harta lancar itu adalah harta yang bergerak aktif ya, misalnya seperti barang dagangan. Nah, itu kan harta lancar kita. Ini persediaan barang itu adalah
jika kita di unit perdagangan, nah kita beli barang yang akan dijual itu nanti jumlahnya akan menjadi stok ya, atau persediaan barang kita. Nah, kemudian dalam kelompok aktiva ini ada yang dinamakan harta tidak lancar, yaitu harta yang sifatnya sebagai pendukung atau aset kita, aset tetap kita. Ya, bisa terdiri dari inventaris. Nah, inventaris kita tuliskan di sini nantinya adalah harga perolehan. Misalnya kita beli laptop 5 juta ya kita tulis 5 juta. Kemudian beban dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka itu misalnya sewa kios, sewa gudang, sewa tanah, sewa sawah dan lain sebagainya. Nanti kita bisa tuliskan di sini. Kemudian ada perlengkapan. Nah, perlengkapan itu beda dengan inventaris, bedanya apa? Yaitu perlengkapan itu misalnya yang tidak bisa dijual, misalnya sapu. Nah, sapu atau kertas atau apa namanya ya, stempel perusahaan gitu ya. Nah, nanti mode penyusutannya berbeda dengan inventaris dan beban dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka dan inventaris ini ada metode penghitungannya ada. Kalau beban dibayar di muka, misalnya kita sewa 1 tahun 12 juta, berarti penyusutannya per bulan 1 juta, gitu. Udah mudah lah hitungnya. Nah, inventaris juga ini ada metode hitungnya. Metode penyusutan itu ada, kalau mau memudahkan ya tinggal dibagi masa produktifnya. Misalnya kita punya laptop, diasumsikan untuk penggunaan 3 tahun ya harganya berapa, bisa tinggal langsung dibagikan aja, atau pakai rumus-rumus yang sudah banyak di internet tuh ada cara menghitung inventaris. Nanti disusutkan di sini. Nanti misalnya bisa dimasukkan di nilai penyusutan. Nah, kalau perlengkapan tentunya misalnya sapu kita beli 2, kemudian kita jadi aset 2, dipakai terus itu bisa 1 bulan, bisa sampai dia rusak. Nah, ketika rusak itu dianggap sebagai nyusut. Nah, kita kemudian beli lagi. Kita sekarang beli 2, nah, berarti kita punya aset 2, nanti rusak 1, aset kita tinggal 1. Nah, ini dimasukkan sebagai penyusutan atau menjadi beban kita ya. Nah, kemudian kita beli lagi baru 1 misalnya nanti masuk ke perlengkapan lagi. Nah, kemudian ada nilai buku harta tetap ya jelas lah. Misalnya kita beli tanah atau apa yang bukan seperti mobil dan lain sebagainya, harta tetap jenisnya itu nanti bisa dipelajari juga. Nah, kemudian harta tak berwujud tuh misalnya kita ngurus CV, kita punya CV, badan hukum untuk misalnya unit-unit BUMDes, kita uruskan badan hukumnya di notaris gitu. Nah, misalnya biayanya berapa itu menjadi harta tetap kita. Harta tak berwujud, nah ya wujudnya pengakuan. Nah, ada juga yang bisa masuk sini adalah misalnya aplikasi, pembelian aplikasi. Nah, itu dia juga menjadi harta kita yang bisa digunakan selama kita membutuhkan dan itu tidak mengalami penyusutan. Nah, karena itu akan menjadi aset tetap kita. Kemudian, nah, nanti setelah semua dari kas yang ada, investasi dan pembiayaan serta harta lancar dan aset-aset ini nanti akan terakumulasi disebut sebagai aktiva, gitu ya. Kemudian kita ke sub pasiva. Nah, ini nih di kelompok modal istilahnya. Kalau ini yang bergerak ini modalnya, modal tetapnya. Nah, itu modal itu bisa berbentuk hutang. Nah, kita dihutangi orang itu juga menjadi modal kita karena kita usaha, kita diberi modal, menjadi aset. Menjadi pasiva kita, modal. Modal bentuknya hutang, kemudian tabungan itu juga menjadi modal kita yang bisa kita kelola. Terus ini ada hutang bagi hasil adalah laba yang sudah dibagikan tapi belum diberikan kepada pos-pos masing-masing. Misalnya kita laba dibagi, kemudian ada PAD tapi PAD-nya belum diberikan ke desa, itu masih kita asumsikan sebagai hutang. Hutang bagi hasil ya, kita memiliki hutang. Nah, kemudian utang jangka pendek yang kemudian ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang misalnya yang dicicil di bank atau ke pihak lain atau kita terima pinjaman dari mana. Misalnya kalau misalnya nih ada BUMDes mau membuka usaha, misalnya toko, tapi desa tidak bisa memenuhi. Nah, karena kita kebentur peraturan perundang-undangan misalnya diharuskan BUMDes memiliki 51% saham,
dan 49%-nya dipegang oleh warga atau pihak ketiga, maka bisa masukkan di sini. Kita tidak jual sahamnya, tapi kita menerima pinjaman modal. Nah, kemudian perjanjiannya bisa ditulis secara eksternal. Nah, nanti bagi hasil dan lain sebagainya. Eh, Beban bagi hasil kepada investornya ini menjadi beban kita. Ya, nanti akan menjadi beban dan mempengaruhi laba. Setelah misalnya kita mendapat untung nih dari kerjasama itu kita mendapat untung 10 juta. Nah, kemudian bebannya itu yang dibagikan ini berapa ke apa namanya ke pihak ketiga ini. Misalnya kita bagi hasil 70-30, yang 30 ke ini berarti nanti laba bersih kita tinggal 70%-nya ya. Misalnya 700.000, yang 300.000 menjadi beban kita bayarkan ke pihak ketiga. Nah, itu nanti akan tertotal di total hutang ini. Kemudian di posisi modal, nah ini kita ada modal BUMDes yang misalnya modal yang diperuntukkan untuk semua unit, ditransfer dari desa ke bank gitu misalnya, itu menjadi dimasukkan di modal BUMDes. Kemudian atau juga bisa dipecah-pecah langsung ke masing-masing unit ya, seperti ini modal perdagangannya ada berapa, simpan pinjamnya ada berapa, persewaan ada berapa, modal unit produksi ada berapa, nanti akan terakumulasi. Nah, kemudian dari pergerakan harta aktif tadi dan juga modal atau pergerakan aktiva tadi akan menghasilkan laba. Dari usaha kita akan menghasilkan laba. Labanya akan tercatat di kelompok modal ya, karena kita mendapatkan untung kan masuk dulu sebagai modal kita yang bisa kita kelola. Seperti itu, dari hasil usaha menghasilkan laba. Kemudian ini ada yang dinamakan laba dibagikan. Laba dibagikan itu adalah laba yang dibagi jelasnya gitu ya. Jadi kita misalnya tiap akhir bulan kita ternyata bulan ini punya laba 160.000. Nah, kita bagikan 160.000. Misalnya itu ya nanti akan tercatat di hutang bagi hasil ini kalau sudah kita bagikan. Jadi misalnya antara jumlah laba berjalan kemudian kita punya laba berapa sudah dibagikan berapa. Nah, itu ada catatannya semua. Jadi misalnya laba sampai 10 juta, tapi kita baru bagi yang 5 juta, berarti kita masih memiliki laba berjalan 5 juta. Seperti itu ya. Kalau dibagikan semua, ya nanti jumlahnya klop antara laba berjalan dan laba dibagikan ini akan sama. Nah, kemudian ada yang masuk kelompok modal itu dari alokasi bagi hasil misalnya. Jadi laba yang dibagikan ini kita masukkan kembali ke BUMDes, nah menjadi penambahan modal atau anggaran pembinaan, dana sosial, dana cadangan dan lain sebagainya. Ini ada bisa dimasukkan di sini dengan ada catatannya di sini dan kita menginputnya di kas tentunya ya. Nah, nanti dari keseluruhan ini akan menghasilkan total modal dan total hutang itu akan menjadi pasifa. Nah, jumlah pasifa dan aktiva ini adalah balance. Jadi modal kita itu berwujud apa saja ada di aktiva. Seperti itu ya. Nah, terus kas-kas ini, akun-akun ini kita bisa tambahkan, bisa kurangi atau bisa kita sesuaikan namanya dengan kebiasaan kita selama ini. Bagaimana kita apa namanya ya, menamainya ya, misalnya modal dinamakan apa misalnya atau harta tetap itu dinamakan apa ya, seperti itu ya, itu nanti bisa disesuaikan ditambah juga bisa. Misalnya ini ada kas perdagangan jasa simpan pinjam kok kurang ya, kita bisa pakai kas, tambahkan lagi kas produksi. Caranya ada di dalam panduan-panduan video yang lainnya. Oke, demikian ya, kita penjelasan neraca itu seperti itu. Jadi dari mana itu diperoleh dan lain sebagainya nanti bisa dipahami jika kita sudah mengoperasionalkannya, akan lebih mudah lagi memahaminya. Jadi kelompok aktiva ini adalah pasifa yang dioperasionalkan atau bentuk daripada pasifa itu menjadi aktiva. Nah, kemudian aktiva ini berjalan diharapkan akan menghasilkan laba ya. Dari laba ini nanti modal kita, modal awalnya berapa, terus ditambah dengan laba dan ditambah dengan alokasi bagi hasil laba ini akan menjadi apa namanya itu
pertumbuhan usaha kita akan terlihat. Misalnya kita awalnya punya modal 100 juta dikelola, kemudian ada laba 10 juta, kemudian sekarang modal kita total pasifa kita menjadi 110 juta, berarti kita pertumbuhannya positif. Gitu ya. Oke, demikian penjelasannya, semoga bisa dipahami dan untuk pengertian-pengertian yang mungkin saya keliru, saya mohon maaf dan mungkin nanti bisa dibenarkan, mungkin di komentar atau nanti bisa dibenarkan sendiri dengan melihat atau mengacu pada literasi-literasi yang ada, baik secara online maupun bertanya ke teman yang lebih berpengalaman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses.